على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. فيا أيها الحاضرون والحاضرات, segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Iman Cipinang Elok, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah sholat maghrib, yang mudah-mudahan malam ini dan seterusnya hingga akhir hayat sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dari mulai kita akil baligh sehingga kita mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu. Salawat teriring salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang kelak mendapat syafaat dari beliau dan kita bersama beliau di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kita masih dalam serial kajian tauhid, dan 3 kajian berturut-turut ini memiliki korelasi dan hubungan yang sangat kuat. Di 2 pertemuan sebelum ini kita sudah bahas sifat Allah yang namanya wahdaniyah. Sedikit saya flashback supaya ada benang merah yang bisa Bapak Ibu sambungkan gitu ya. 2 pekan sebelum ini kita bahas sifat wahdaniyah. Itu artinya wahdaniyah artinya esa. Baru 2 pekan ini, baru 2 pertemuan, baru 1 bulanan kurang lebih ya. Allah esa dalam apanya? Zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Nah, di poin ini kemarin kita sudah simpulkan dan kita sepakati bersama bahwa semua yang terjadi di alam semesta adalah perbuatan Allah ketika sudah dalam tahap realisasi. Tapi sebelum perbuatan manusia direalisasikan, manusia punya yang namanya apa? Ikhtiar. Nah, itu pertemuan sebelum ini. Bahwa apakah manusia itu mujbar, artinya terbatas geraknya, atau terpaksa, atau sejatinya manusia memang punya kebebasan. Nah, kemarin sudah ada 3 mazhab, Qadariyah, Jabariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jabariyah mengatakan manusia seperti wayang, ya, yang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya pasrah. Wayang tergantung dalang, artinya manusia tergantung Allah udah. Dia mau zina, dia mau sholat, dia mau mencuri, dia mau mencari nafkah halal, itu semua urusan Allah. Manusia nggak bisa berkehendak. Benar apa salah ini? Ngaco, ngawur. Kita sendiri punya kebebasan untuk memilih kan. Bapak milih ke Masjid ke Masjid Al-Iman ini atau tidak, kan itu pilihan Bapak. Tapi ketika Bapak sudah menentukan pilihan sampai ke sini, itu semua atas izin kehendak dan perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Jabariyah. Kemudian kemarin kita sudah jelaskan yang kedua Qadariyah, manusia bebas, free will ya, bebas berkehendak. Allah tidak punya andil sama sekali. Manusia 100% menentukan kehendaknya sendiri tanpa andil dari Allah. Ngawur apa ngaco? Qadariyah ini ya.
Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah ada yang namanya konsep ikhtiar atau niat atau kasbu, usaha, gitu ya. Nah, inilah kita, yaitu aswaja. Ahlus sunnah, kita punya kebebasan untuk memilih. Mau memilih taat atau maksiat. Mau memilih halal atau memilih, itu semua depends on you, tergantung kamu. Ketika Anda sudah memilih, disitulah Allah memberikan kekuatan untuk kemudian merealisasikan apa yang sudah kita tetapkan atau kita pilih. Nah, malam ini kita akan membahas tentang takdir secara umum atau syaqawah was sa'adah secara khusus. Jadi gini, kaitannya dengan dua pertemuan sebelumnya, apakah ketika Allah mentakdirkan manusia, berarti itu artinya manusia tidak bisa bebas memilih? Toh sudah ditakdirkan, kan gitu ya? Apakah manusia tidak bisa berusaha berikhtiar? Nah, ini yang akan coba kita elaborasi malam ini. Gitu. Apakah takdir mungkin berubah? Kalau sudah ditakdirkan miskin, apakah mungkin berubah jadi kaya? Kalau sudah ditakdirkan jelek, apakah mungkin berubah? Kata ibu-ibu, Ustaz bisa Ustaz, dari awal ketika di alam janin anaknya dibacain surat Yusuf. Supaya apa katanya? Kira-kira mungkin nggak tuh? Mungkin ada, tapi rasio keberhasilan dan persentasenya berapa persen kira-kira? Ibunya begitu, bapaknya apalagi kan? Kira-kira mungkin nggak nyampe DNA-nya ke Nabi Yusuf? Niatnya salah, niatnya keliru, kurang tepat. Niatnya itu kita tafaulan dengan surat Yusuf supaya harapannya iman anak kita kelak sekuat imannya. Ketika digoda oleh wanita cantik kaya raya bermartabat, sudah berduaan di dalam kamar, tidak ada yang melihat, dikunci dari dalam. Tapi Nabi Allah Yusuf tegar dan tidak mau, ya, walaupun hampir kena. Mana dalilnya hampir kena? Surat Yusuf ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Yang laki-laki condong ke yang perempuan juga condong ke yang laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalau saja tidak diperlihatkan tanda dari Allah. Tandanya apa? Nabi Yusuf tiba-tiba seperti melihat sosok almarhum ayahnya, ayahandanya. Siapa? Nabi Yakub. Yakub bin Ishak. Ishak bin Ibrahim. Gimana nggak ganteng Nabi Yusuf? Nabi Ishak itu dari istrinya Nabi Ibrahim yang siapa? Sarah. Sarah sudah sepakat ahli sejarah. Semua menyatakan Siti Sarah adalah salah satu wanita tercantik di zamannya. Ngelahirin Nabi Ishak. Nabi Ishak ngelahirin Nabi Yakub. Nabi Yakub ngelahirin, emang cetakannya udah cakep semua, Pak. Lah kita baca Yusuf sampai 1000 kali juga. Mengharap anak kita pengen ganteng, bapaknya begitu, bagaimana? Kan gitu ya. Baik, nah itu yang coba akan kita elaborasi ya. Jadi saya memilih judul bahagia atau celaka, surga atau neraka, sebuah upaya untuk memahami takdir Allah Subhanahu. Ini sebenarnya landasan utamanya hadis sahih, ya, riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari, tentang penciptaan bayi di alam janin, gitu loh Pak. Ya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. 40 hari bayi di dalam perut perut ibunya dalam bentuk nutfah, yaitu setetes nutfah, setetes mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, 40 hari kemudian selanjutnya berbentuk 'alaqah, gumpalan darah. Kemudian 40 hari berikutnya berbentuk mudghah, yaitu gumpalan daging. 40, 40. Berarti 120 hari. Berarti kalau dikonversi ke waktu bulan, 4 bulan. Ya.
Tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian Allah mengutus sesosok malaikat. Fayunfakhu fihi ruh. Kemudian ditiupkan ruh ke alam janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Diperintah malaikat itu untuk menulis 4 ketentuan. Nah, sedikit saya mau masuk ke detail. Kan gini, Pak. Janin di perut ibu nih. Ya. Nih, mudah-mudahan malam ini apa? Lemper ya? Lemper apa beda? Hah? Timus. Janin. Terus malaikat turun. Disuruh Allah ngapain nih? Niup roh. Berarti ini roh ketika usia berapa tadi? 4 bulan sudah hidup, memiliki roh. Terus disuruh nulis atau menentukan atau menetapkan 4 hal, kata Allah. Apa aja? Pertama, rizkihi, rizkinya. Ajalihi, umurnya. Amalihi, perbuatannya. Dan yang keempat, syakiyun au sa'idun. Jadi pertama apanya? Rezekinya. Yang kedua, umurnya. Yang ketiga, perbuatannya. Yang keempat, nah ini, syakiyun au sa'idun. Celaka atau bahagia. Maksudnya apa celaka atau bahagia? Bukan miskin kaya. Kalau miskin kaya tadi rezeki sudah tuh di awal. Apa maksudnya celaka bahagia? Neraka atau surga. Nah, sekarang gini. Di dalam hadis Muslim Bapak Ibu, takdir manusia, jangan manusia, seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta beserta rincian detailnya, semutnya, kemudian planktonnya yang kecil di laut, hewan-hewan besarnya, apalagi manusianya. Semuanya itu sudah Allah tentukan bahkan 5.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan oleh Allah. Dalilnya hadis Sahih Muslim nomor 2653. Apa kata Allah? Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanah. Allah sudah catat, tentukan, tetapkan takdir khalaik, semua makhluk, semua alam semesta. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dengan jarak 5.000 tahun lamanya. Dan saat itu arsy berada di atas air. Ini wa arsyuhu 'alal ma. Ayo, pernah nggak baca Quran ada kalimat wa kana arsyuhu 'alal ma? Surat Hud, surat 11 ayat 7, Pak. Nih. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Jadi 6 sittati ayyam di sini jangan diartikan 6 hari. Karena hari di sini nanti langsung yatabadar fi dzihni, langsung kepikiran manusia 6 hari lah. Masya Allah cepat dalam waktu 6 hari kok lama banget nyiptain langit dan bumi atau terlalu sebentar dan lain sebagainya gitu. Alhasil bukan hari sesuai perhitungan manusia. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Dan harusnya saat itu berada di atas air. Gimana? Wallahu a'lam. Para ulama tidak ada yang berani masuk ke ranah situ. Karena itu min ghaibiyat, ayat-ayat ghaib yang tidak perlu kita. Tapi poin saya di sini, Pak. Kan Allah sudah catat takdir semua alam semesta bahkan 5.000 tahun sebelum bumi dan langit. Lah kok ini Allah baru nyatet ketika bayi masih dijanin? Kan tadi sudah 5.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan bahkan sudah ditentukan. Kok ini baru ditentukannya pas dijanin? Ayo. Paham nggak apa yang mau saya ungkap? Paham? Jadi di hadis Muslim tadi Nabi nyatakan bahwa takdir itu sudah dicatat 5.000 tahun sebelum langit dan bumi tercipta. Tapi kok takdir manusia seakan-akan ada indikasi dari hadis itu baru ditetapkan ketika si janin atau si bayi di dalam perut rahim. Nah kata ulama, inilah yang namanya
izhar lil malaikah. Jadi yang dimaksud nulis di janin ini adalah SK ke malaikatnya, Pak. Paham enggak? Ini Allah sudah punya ketentuan, ya, qada dan qadar. Allah sudah punya tuh, sudah tahu semua. Tapi kan malaikat enggak tahu. Malaikat itu baru tahu kalau Allah sudah perintahkan. Gitu. Jadi artinya malaikat itu cuma menjalankan perintah tugas yang memang sudah ditentukan tugasnya. Gitu. Paham ya? Makanya kalau dalam redaksi riwayat yang lain itu ada satu lagi pertanyaan malaikat. Adzakarun am unsa? Laki atau perempuan? Itu dalam redaksi lain. Kalau dalam redaksi yang ini tidak ada. Tapi dalam redaksi lain yang juga sahih, itu ditanya malaikat, ini bakal jadi laki-laki atau perempuan ya Rabb? Gitu ya. Nah, baik. Sampai di sini, harusnya kalau kita pahami betul hadis tentang takdir ini Bapak Ibu, perlu nggak kita iri misalnya sama rezeki orang lain? Kenapa? Udah ditentuin kok. Kenapa kok pakai membandingkan rezeki kita dengan orang lain? Terutama biasanya ibu-ibu kan? Maksudnya begini, bukan ibu-ibu sini Bu, tar dulu. Jangan protes dulu nih. Kan di dalam yang hadis kemarin Nabi Ismail yang saya sampaikan, ingat gak? Nabi Ismail ketika dewasa menikah, terus abahnya Nabi Ibrahim datang, kemudian nanya istrinya, nggak taunya istrinya kurang syukur kan? Sama Nabi Ibrahim pesannya apa? Suruh ganti daun pintu. Poinnya apa? Suruh ganti Kenapa? Karena istrinya tidak bersyukur. Kenapa tidak bersyukur? Sebab utamanya karena membandingkan rezeki yang dia punya dengan itu. Atau hadis Bukhari lain yang sahih juga, bahwa Nabi ngelihat neraka, ru'itun nara fa idza aktsaru ahliha an-nisa. Saya diperlihatkan neraka, nggak taunya kebanyakan penghuninya perempuan. Kenapa? Yakfurnal ashir, karena tidak bersyukur kepada Pak, itu kayak tetangga sebelah kita dong Pak. Handphonenya kemarin baru ganti Pak. Gitu ya. Ya kata suaminya, jangan bandingin dong. Dia kan gajinya gede. Posisi laki-lakinya manajer, direktur. Lah saya kan cuma tukang tukang apalah gitu. Atau kadang-kadang ibu-ibu ini juga saya perhatiin punya mata tuh teliti, jeli sekali Pak. Misalnya pengajian bulanan nih. Dia ngeliat kanan, kiri, depan, belakang. Kalau ada yang beda dari bulan lalu tuh langsung paham dia. Senggolan sama temennya. Itu si Ano perasaan bulan lalu belum pakai cincin dia. Kok sekarang udah pakai cincin gitu. Jadi kenapa? Terlalu matanya itu memanjangkan kepada nikmat yang orang lain punya. Itu adalah cikal bakal dia nggak bersyukur. Nggak usah, udah yang kita punya syukuri. Makanya udah Bapak Ibu kalau punya duit disyukurin. Kalau lagi nggak punya duit syukurin. Kalau punya duit syukurin. Kalau nggak punya, tergantung nadanya, terserah deh bagaimana nada bacanya gitu. Itu cuman about intonasi aja itu. Baik, umur juga sudah Pak. Perbuatan sudah. Nah, cuman yang kalau ini nomor 1, 2, 3 masih oke lah. Yang bikin sahabat gundah gulana itu yang 4 ini. Loh, kita udah ditakdirin neraka surganya. Lah kalau ternyata ada yang sudah ditakdirin neraka terus dia tetap ibadah, berarti ibadahnya? Nah, bener gak? Kalau yang sudah ditakdirin surga, ternyata dia tetap rajin, tidak mau ibadah, lah enak banget. Udah di dunianya nggak ibadah, enak, nggak taunya. Nah, itu kan. Ini yang dikeluhkan dengan Nabi oleh para sahabat. Nah, kita sambungin dulu hadisnya. Fawalladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha.
Kata Nabi, nanti ada orang yang amal-amal sehari-harinya itu amal-amal ibadah, amal-amal ahli surga. Tapi ternyata takdirnya berkata lain. Hingga akhirnya menjelang wafat, misalnya dia murtad. Ternyata takdirnya berkata dia penghuni neraka. Fayadukhuluha, maka dia masuk ke dalam. Terus sebaliknya, orang yang seumur hidup terlihat amal perbuatannya maksiat terus. Seumur hidup nggak ada ibadahnya, menjelang wafat, taubat, mu'alaf, masuk Islam, meninggal. Malah masuk. Nah ini kalau dipikir-pikir, letak keadilan Allah di mana? Kalau manusia berpikir gitu loh. Paham ya? Ini sahabat juga gelisah ini dengar hadis ini, Pak. Bahkan ada hadis yang lebih jelas lagi. Nanti ada saya tampilkan di sini yang intinya maminkum atau mamin ahadim minkum illa qad kutiba lahu maq'aduhu imma fil jannah au imma finnar. Tidaklah seseorang itu kecuali telah ditentukan apakah dia penghuni surga atau itu. Sahabat gelisah ini ya. Kalau begini caranya terus gimana ya Rasul? Nah, kata para ulama, kasus seperti yang nomor 1 itu jarang, Pak. Apa yang nomor 1 tadi? Seumur hidup ibadah, seumur hidup baik, beriman, akhir hayatnya murtad. Itu fi ghayatin nudurah. Kata para ulama, jarang sekali kasus yang seperti itu. Kenapa begitu? Min fadlillahi wa rahmatihi. Karena rahmat dan anugerah dari Allah, jarang ada kasus seperti itu. Jarang sekali. Yang banyak yang nomor 2. Seumur hidup maksiat, seumur hidup nggak mau ibadah, seumur hidup nggak mau beramal soleh, tapi menjelang akhir hayat, taubat. Itu yang paling banyak. Bagian dari rahmatnya Allah. Saya udah nyeritain kan ya, yang 2 sahabatan orang Mekah itu. Udah belum di sini saya ceritain. Jadi, saya dapat cerita ini dari dosen saya, Syekh Muhammad Ismail As-Suri. Beliau aslinya Syria, tapi S1 sampai S3-nya di Al-Azhar Kairo. Beliau dapat cerita itu dari gurunya juga ketika kuliah di Al-Azhar. Jadi ceritanya ada 2 orang sahabat, ya, anak muda, kerja di perkantoran, tapi di Mekah. Yang satu ahli ibadah, yang satu susah banget diajak ibadah. Ini sebagai contoh nyata bahwa kasus di hadis ini yang nomor 2 itu justru yang paling banyak. Diajak umroh susah, diajak sholat jamaah ke masjid nggak mau. Haji seumur hidup walaupun rumahnya di Mekah baru sekali dalam seumur hidup, belum nambah-nambah lagi. Padahal rumahnya di mana? Di Mekah. Tiba-tiba malam-malam pulang kerja, temen yang jarang ibadah ini nelpon temennya yang satu, bro, ya kan? Mungkin tapi pakai bahasa Arab, umroh yuk, gitu kan? Temennya yang ahli ibadah ini kaget, sontak dia, ayo, udah lama kan saya ngajak. Akhirnya singkat cerita mereka pulang kerja jam 5 sore, jam setengah 6 sholat maghrib, terus lanjut i'tikaf, sholat isya, baru mereka pergi ke mikot untuk melaksanakan umroh. Kan enak Pak, kalau orang sono bisa umroh kapan aja, setiap hari juga bisa. Umroh selesai, singkat cerita, temennya yang jarang ibadah ini izin, meninggal aja. Nafsu banget ya. Izin untuk sholat dulu di Hijr Ismail. Tahu Hijr Ismail ya? Yang bentuknya setengah lingkaran itu ya. Sholatlah dia di depan situ. Ditungguin sama temennya di pintu. 5 menit nggak muncul, 10 menit nggak kelihatan, 15 menit nggak nongol. Disamperin. Dilihat lagi sujud. Pas lagi sujud, ini sujud terakhir kali. Ditungguin Pak. Akhirnya ketika 5 menit, 10 menit nggak bangun-bangun, curiga. Ditoel aja itu temennya. Baru meninggal. Jadi temennya ini kagetnya bukan kepalang Pak. Udah biasanya suruh ibadah susah,
Ya kan? Sekalinya ibadah ngajaknya umroh, sholat maghrib, sholat isya, etikaf segala macam, umroh ditutup dengan umroh, ditutup dengan sholat, dia meninggal dalam keadaan sholat, ketika posisinya sedang sujud setelah umroh. Pernah dengar hadis kan? Al-umroh bainal umroh, kafaratun lima bainahuma. Satu umroh ke umroh yang lainnya itu menghapus dosa di antara keduanya. Haji yang satu ke haji yang berikutnya juga begitu. Sholat yang satu ke sholat yang satu lagi juga begitu, Pak. Jadi bayangin, Bapak sholat subuh, terus ke sholat maghrib, itu ngapusin doa, ngapusin dosa di antara kedua itu. Ini sholat maghrib, nanti sholat isya, itu juga menghapus dosa di antara kedua waktu itu. Temannya kaget. Setelah selesai pemandian, pemakaman, selesai semua, masuk datang ke rumahnya, nanya ke istrinya, ke keluarganya. Ini suamimu punya amal apa ini? Kok luar biasa, kata istrinya. Ya kan kamu yang lebih tahu, kamu teman kerjanya, yang lebih banyak menyita waktu bersama Anda. Saya nggak tahu kan, yang saya tahu suamimu itu jarang mau ibadah gitu. Kata si istri, oh ada Pak, saya ingat. Kami punya tetangga janda tua hidup sebatang kara. Jadi setiap hari suami saya itu beliin sarapan dan kalau pulang kerja beliin makan malam. Itu aja udah kerjaannya. Karena itu jandanya tua, ingat nih jandanya. Jangan milih. Ini kadang-kadang kita mau berbuat baik pakai milih sih. Ustaz yang ono kayaknya lebih butuh Ustaz, tapi yang mudahan yang dipilih. Nah, kadang-kadang untuk makan kan susah tuh, giginya udah sama dia dihaluskan dengan cara mungkin dipapah atau diulek, digerus, digeprek itulah ya. Terus ditanya sama temennya itu, masih hidup nggak si nenek itu? Masih Pak. Di mana rumahnya? Tunjukkan di situ. Akhirnya datang tuh temennya, nanya, Bu ingat gak Fulan bin Fulan? Oh iya, itu yang suka ngasih makan saya pagi, ya kan? Terus malam kadang-kadang dia suka mapah dan Bu, si Fulan itu meninggal. Wah, ibunya terperanjat kaget luar biasa. Terus ditanya sama temennya, Ibu balas apa atas kebaikan orang itu ke Ibu? Ya Allah Mas, kalau saya balas harta, saya juga gak punya harta. Saya mau balas makanan, wong saya aja dikasih makanan sama dia. Terus apa balasan Ibu? Perhatikan jawaban si Ibu. Saya cuma doa di setiap sholat dan sujud saya agar Allah mematikan dia dalam keadaan husnul khotimah. Itulah kebenaran hadis Nabi dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Kata Nabi apa? Innallaha yansuru li hadhil ummah bi du'afaihim. Allah itu seringkali menolong umat ini dengan sebab golongan orang-orang lemah di antara mereka. Jadi kadang-kala mungkin bukan orang kaya yang dibutuhkan oleh orang miskin, Pak. Tapi justru si kaya yang butuh kepada si miskin. Dengan doa-doanya, dengan keikhlasannya. Makanya kan biasanya kita kalau bikin acara panggil anak. Terus panggil kaum apa? Kenapa? Kita butuh doa mereka, Pak. Paham ya? Nah itu bagian dari contoh nyata hadis ini bahwa yang sering itu, yang banyak itu justru yang sehari-harinya maksiat, tapi justru di akhir hayatnya taubat. Itu paling banyak seperti itu. Lanjut, Pak. Sekarang ini dulu. As-sa'adah. Tadi kan ini ada sa'adah ya. As-sa'id wa syaqi. Jadi bahagia atau celaka. Ini maksudnya surga atau neraka. Sekarang apa definisi bahagia atau celaka itu? As-sa'adah hiya al-mautu 'alal iman bi'tibari ta'alluqi ilmillahi azalan bidzalik. Wasyaqawa al-mautu 'alal kufri bidzalika li'tibar. Sa'adah, bahagia itu adalah matinya seseorang di dalam keimanan. Syaqawah atau celaka, matinya seseorang lawannya di dalam kekufuran. Sekarang saya mau ngajak Bapak Ibu mikir lagi. Misalnya ini ada dua orang. Ini namanya misalnya Zaid. Ini namanya Umar. Oke ya. Zaid ini misalnya hidupnya sebenarnya ada 4 jenis ya. Ada 4 jenis orang.
Gini, orang ini, Zaid ini dalam hidupnya ibadah, sepanjang usianya ibadah, tapi matinya dalam keadaan kufur. Umar, misalnya, dalam keadaan maksiat, tapi matinya bawah iman. Nah, iman dan kufur ini kan yang kita suka sebut di sini berarti husnul, di sini berarti ya, su'ul khatimah, ke akhir yang buruk. Nah, akhir yang buruk atau akhir yang baik ini itu karena di sininya atau karena di sini takdirnya. Kan tadi kan sudah kita jelaskan bahwa takdir itu sudah ditulis bahkan even 5.000 tahun sebelum dunia tercipta. Dan Allah memerintahkan malaikat untuk menetapkan di alam janin ketika berusia janin itu 4 bulan. Nah, misalnya takdirnya si Zaid matinya kufur, si Umar matinya iman. Nah, berarti keadaan kematian mereka yang satu iman, yang satu kufur itu karena perbuatan mereka selama hidup atau karena takdir yang sudah Allah tentuin? Karena takdir apa karena perbuatan? Ini kalau yang jeli bisa jawab. Kalau yang jeli bisa jawab. Nah, saya kasih timusnya lagi nih. Masih ada 4 biji timus saya tuh. Kemarin kita udah jelasin bahwa tadi yang barusan saya refresh di awal kajian. Perbuatan manusia itu pun bagian dari takdir Allah atau bukan? Manusia cuma punya apa? Ikhtiar. Bahkan kalau nanti lebih dalam lagi teman-teman, bapak-bapak, saudara, ibu-ibu, ikhtiar kita pun itu sebenarnya udah ditakdirin sama Allah. Kalau kita mau lebih dalam lagi tuh. Tapi kita tetap punya kebebasan ya. Tapi Allah tahu enggak kita akan memilih sholat ketimbang tidak? Allah tahu enggak itu? Tahu enggak Allah bahwa bapak akan memilih duduk di majelis taklim ketimbang keluyuran? Tapi kita bebas memilih enggak? Nah, berarti semua yang terjadi itu tidak lepas dari udah nyambung gambaran. Berarti di sini itu adalah bagian dari takdirnya Allah Subhanahu. Maka sampai ada ungkapan begini, Pak, kalau kita orang awam itu takut su'ul khotimah. Takut gak kita su'ul khotimah? Tapi kalau ulama, orang alim, orang yang mengerti, itu nggak takut su'ul khotimah, yang takut su'us sabiqoh. Pernah dengar gak istilah itu? Jadi kalau kita su'ul khotimah. Nah, ulama itu nggak takut su'ul khotimah, tapi mereka takutnya su'us sabiqoh. Sabiqoh itu artinya yang terdahulu. Artinya yang dikhawatirkan ulama bukan su'ul khotimah, karena su'ul khotimah sendiri itu adalah hasil dari ketetapan takdir Allah. Jadi yang ulama takutkan bukan akhirnya, tapi takdir yang sudah Allah catat di awal itu loh. Nah, itu yang yang ulama takutin. Makanya sahabat pada doa, ini boleh nih, saya ijazahkan doa ini dan boleh Bapak Ibu amalkan. Ini doanya Sayyidina Umar bin Khattab dan doanya Abdullah bin Mas'ud, 2 sahabat senior Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar doanya ketika beliau lagi tawaf di Ka'bah, ini doanya yang saya warna hijau nih. Dari sini sampai sini. Allahumma in kunta katabta alayya syakwatan ya au dzamban famhuhu fa innaka tamhu ma tasha'u wa tuthbit wa indaka ummul kitab. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Ya Allah, jika engkau menetapkan saya termasuk orang yang celaka akan masuk neraka atau akan berbuat dosa, maka tolong hapuslah ketentuan itu dari catatan saya. Fa innaka tamhu ma tasya' wa tuthbit wa indaka ummul kitab. Karena engkau sesungguhnya zat yang bisa menghapus dan menetapkan apapun yang engkau kehendaki. Dan engkau memiliki yang namanya lauhil. Doanya Abdullah bin Mas'ud sama kurang lebih. Allahumma in kunta katabtani fis su'ada fa'athbitni fihim. Ya Allah,
kalau engkau mencatat aku tergolong orang-orang yang akan bahagia di surga, maka tetapkan catatan itu, jangan diganti, jangan dihapus. Tapi kalau engkau wa in kunta katabtani fil ashqiya, kalau engkau catat aku, tetapkan aku tergolong orang yang celaka, maka hapus catatan aku dari golongan orang-orang yang bakal memasuki neraka. Waktu bnifis su'ada, dan catat aku sebagai orang yang bahagia di surga, sama alasannya. Fa innaka tamhu ma tasya wa tuthbit wa indaka umul kitab. Karena engkau maha menghapus dan menetapkan segala sesuatu, dan engkau memiliki lauhil mahfuz. Saya mau tanya, berarti takdir kita bisa berubah nggak? Bisa berubah nggak? Bisa nggak? Dalilnya? Hah? Tadi itu surat Ar-Ra'd itu ayat, Pak, yang dikutip sama Umar bin Khattab dan Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, itu surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 39. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya terdapat ummul kitab. Berarti bisa nggak takdir berubah? Bisa. Gimana berubahnya? Salah satunya dengan doa, betul. Tapi apakah berarti itu mengubah ilmunya Allah? Mengubah pengetahuannya Allah? Allah tadi menetapkan takdir 5.000 tahun sebelum, berarti Allah punya sifat alim. Punya pengetahuan kan Allah, berarti kan akan segala sesuatu. Takdir itu dicatat di janin saat 4 bulan. Nah, di antara yang dicatat itu adalah neraka atau surga. Tetapi nyatanya Abdullah bin Mas'ud dan Umar bin Khattab itu berdoa supaya ininya diganti, dirubah, dihapus, kan gitu. Nah, berarti kan seakan-akan takdir Allah ini bisa berubah, bisa dinego, gitu kan? Nah, kata ulama, Pak, yang bisa dinego itu yang sudah di lauhil mahfuz, yang sudah di lauhil mahfuz. Artinya gini, Allah punya pengetahuan, bahkan ketika seseorang takdirnya akan berubah pun itu Allah udah tahu. Jadi tidak merubah takdir yang 5.000 tahun sebelum bumi tercipta itu loh, Pak. Paham enggak? Jadi misalkan si Zaid umurnya 50 tahun, kan ada hadis, kalau mau panjang umur maka sambung. Allah udah tahu kalau Zaid ditetapkan 50, tapi ternyata nanti di ujungnya dia menyambung, maka sama Allah ditambahin. Nah, itu sudah ada informasinya di sini. Tapi di Lauhil Mahfuz belum ada. Karena di Lauhil Mahfuz bisa dicoret dan bisa diganti. Tapi yang di sini tidak bisa. Jadi di sini tuh induknya, Pak. Di sini induknya ada di Lauhil Mahfuz itu ketika malaikat sudah akan menerima perintahnya, SK-nya. Kalau saya lihat dari wajah-wajahnya sih kayaknya setengah paham, setengah kagak ini. Dibilang paham nanggung, dibilang nggak paham tapi fokus. Ya, saya sudah mencoba dengan bahasa sesederhana mungkin, Pak, menjelaskannya. Karena kalau saya baca kitab-kitab akidahnya itu lebih rumit lagi, lebih jelimet lagi. Karena memang jarang ada ustadz yang bisa menjelaskan masalah akidah begini dengan bahasa yang mudah dipaham. Ini saya sudah mencoba menurunkan kasta bahasa di kitab-kitab akidah itu dengan bahasa yang sangat mudah dipahami gitu. Jadi intinya gini deh. Allah itu sudah menetapkan takdir 5.000 tahun bahkan sebelum semua tercipta. Berarti kita sudah kan? Sudah tercatat kan? Surga neraka kita sudah tercatat kan? Sudah. Nah, di sini nanti kan kita ada ikhtiar, Pak. Manusia bisa berusaha. Ternyata dia milihnya malah yang haram terus. Padahal di sini Allah sudah nyatakan dia bakal masuk surga. Nah, di sini di Lauhil Mahfuz dia berbuat salah, berbuat dosa, berbuat khilaf. Malaikat ngertinya, wah ini berarti bakal masuk neraka. Padahal yang di sini takdirnya
Nah, itu yang malaikat pun nggak tahu tuh itu. Paham nggak? Itu pun malaikat nggak tahu yang di sini nih. Karena yang tahu di sini hanya malaikat hanya tahu ketika sudah turun perintah. Begitu ada perintah di akhir hayatnya, bikin dia supaya bisa umroh. Ntar ketika di Mekah cabut nyawanya. Itu malaikat baru tahu. Nah, wah, ternyata dia min ahli surga. Itulah yang bahkan malaikat pun tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Tapi ketika di Lauhil Mahfuz bisa berubah. Karena pahamnya malaikat nih, orang suka maksiat. Gitu loh. Udah mulai nyambung nih kayaknya. Ada mulai nyambung apa makin gitu ya. Nah, ya paham gak paham dipaksa paham deh, Pak. Jadi intinya ya, kalau Bapak mau berdoa kayak Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud tadi, bahwa kita minta supaya kita dicatat sebagai ahli surga. Boleh. Kita kan nggak tahu inian kita, nggak tahu takdir kita mau kemana. Udah Isya ya, belum selesai ini Pak Padahal. Kita lanjutin di pertemuan yang selanjutnya ya, karena ini terlalu malam dan terlalu. Nah, insya Allah. Jadi gini, nanti setelah pembahasan ini selesai di pertemuan yang selanjutnya, baru nanti saya masuk ke dalam bab proses kematian. Setelah bab pembahasan proses kematian tentang alam barzah, siksa kubur dan nikmat kubur. Setelah itu kita beranjak lagi ke gambaran hari kiamat. Jadi urutan tuh Pak. Makanya saya bilang ini kan kajian serial. Jadi setelah ini kan takdir kita udah paham, takdir Allah sudah kita pahami, sudah kita yakini, imani. Ntar kita bicara tentang proses kematian. Setelah itu alam barzah. Setelah alam barzah, ya hari kebangkitan, hari kiamat. Bagaimana huru-haranya dan gambaran potret sederhananya. Kemudian mizan. Ketika kita ditimbang, terus disirat. Sampai nanti masuknya terakhir gambaran surga dan gambaran neraka. Jadi insya Allah selesai nanti di akhir tahun 2023, Jamaah Nurul Iman diwisuda, semuanya gelarnya profesor. Profesor akidah gitu ya, profesor tauhid. Saking profesornya ketika ditanya lupa gitu karena terlalu banyak yang dipikirkan. Jadi kesimpulannya malam ini Bapak Ibu bahwa Allah sudah menetapkan semuanya takdir kita dan itu sudah Allah tetapkan, tidak ada yang tahu. Kalaupun yang bisa dirubah itu yang di dalam Lauhil Mahfuz, yang di pengetahuannya malaikat. Tapi Allah sudah tahu bahwa itu pun akan berubah, Allah udah tahu. Karena memang itu semua bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya mudah-mudahan Allah menetapkan kita min ahlil jannah. Amin ya rabbal. Kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Allahumma in kunta katabtana minas su'ada fa'athbitna fihi. Allahumma in kunta katabtana minal ashqiya famhuhu 'anna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala